vital atau yang harus dibutuhkan ya. Ini ada kapas sama kasa, opsional. Opsional artinya ya bisa ada bisa enggak, tergantung ya. Bisa penggantinya juga bisa pakai tisu boleh gitu ya. Terus ini namanya apa ini? Bengkok. Kenapa enggak lurus gitu ya? Bengkok ya. Bengkok. Terus ini apa namanya? Smile. Zaman yang cilik ganu, ini jenenge suntikan kebu. Iya beneran kan ya? Karena gede banget itu. Nah, asli ya di rumah sakit atau di toko alkes ya, itu tidak disediakan selang kayak gini. Ini saya mau modifikasi sendiri. Itu saya minta ke Bu Eli, nganggo selang apa yo? Mau selang infus, pakai selang infus dipotong aja Mbak Eli. Saya minta ya sekitar 20 cm juga boleh nggak apa-apa, atau 10 cm nggak apa-apa. Terus tetap masukin sini, dipaksa aja nih, masukin ya bisa akhirnya. Itu. Ini kalau beli alat yang khusus untuk irigasi telinga ya nggak ada. Ini makanya ada istilah nursing is art ya, nursing is art gitu ya, kayak bela maksudnya kira-kira. Terus ini obat, ini tetes mata atau tetes telinga ya. Ini yang di sini Relamisetin ini kandungan untuk tetes mata. Oh ya, tetes mata dan tetes telinga itu meskipun sama-sama obat tetes, tapi beda penggunaan ya. Yang untuk mata yang mata, nah sementara untuk telinga ya. Kalau tetes mata ditaruh di telinga relatif lebih aman bahayanya dibandingkan tetes telinga ditaruh buat mata. Iya, karena kalau yang telinga itu nggak ada pembuluh darah yang langsung bersentuhan. Tapi kalau di mata itu banyak pembuluh darah yang langsung kayak ya lihat aja pembuluh darah di mata itu banyak. Nah kalau nggak percaya, kalian berpasangan masing-masing satu-satu. Jangan kemarin kayak sama Umar deh, dibenjar ini matanya dulu, dibenjar biar kalian tuh tahu kacamata juga mau. Nah jadi pasien kacamata juga mau, tapi kalau yang jadi kacamata nggak apa-apa. Berpasang-pasangan silahkan dibenjar ini itu. Dibenjar, nah ya dekat itu banyak pembuluh darah di situ, banyak pembuluh darah di situ. Bukan konjungtiva. Beda lagi. Sini nih lihat. Deh gitu tuh. Nah, maksudnya. Udah lihat punya teman masing-masing. Ingat yang dilihat pembuluh darahnya itu di sklera, bukan konjungtiva. Kalau konjungtiva itu yang di kelopak mata bawah itu untuk mendeteksi yang anemia. Jadi konjungtiva anemis gitu ya. Itu bukan. Nah, ya terus sekarang kita masuk lagi ke yang obat ini. Ini ada contoh obat. Nah, untuk obat mata itu umumnya obat tetes mata itu kandungannya ada yang cuma antibiotik murni, ada yang antiinflamasi murni, ada yang perpaduan dua-duanya. Kombinasi ada antibiotik dan antiinflamasi. Contoh antibiotik, contohnya yang di sini nih ada Relamisetin, ini merek kandungannya chloramphenicol. Kalau chloramphenicol ini ada tulisannya tetes telinga 1%. Kalau chloramphenicol itu antibiotik ya. Kalau yang antiinflamasi itu contohnya diphenhydramine, terus diphenhydrinat, terus apa lagi? Dexamethasone, betamethasone, methylprednisolone, prednison. Contohnya yang belakangnya son kayak gitu ya. Ya son. Dulu kalau film Tuyul dan Bayul kan gagal lagi son. Kalian gak zaman ya itu ya. Yang kalian beda zaman. Nih contoh kedua obat ini. Boleh lihat semua kedua obat ini tetes mata dan satunya tetes telinga, kandungannya sama-sama antibiotik ya. Tapi dilihat ada tulisannya nih yang Relamisetin dalam merah yang sama juga, ini Relamisetin yang merah ini kandungan chloramphenicol 1% untuk tetes telinga. Lihat tetes telinga, ya tetes telinga yang warna lumpuh. Nah, ini tetes telinga aja. Tetes telinga ya. Sedangkan yang satunya Relamisetin sama-sama kandungan chloramphenicol antibiotik ya, tapi dia cuma 0,5. Umumnya antibiotik di tetes mata itu 0,5, umumnya 0,5%. Nih dilihat eye drop, kira-kira tetes mata apa telinga? Eye drop mata ya, ini tetes mata. Ini tetes mata ya, ini soalnya bukan tetes mata tuh misalnya di sini eye drop ya Bok, Bok tetes mata butuh ya. Itu terus ada lagi ini
soko kuping ya. Soko kuping apa jenenge? Cotton buds ya. Kalian di kosan ada yang nggak punya cotton buds? Ngambil aja sini. Nyobatin kalian tuh ada pada orang duwe, tapi aduh, ya orang duwe tapi mana baik ya kok. Berarti mau kudung kayak gitu aja. Mau pentil orang ya, mau pentil orang ya tuh betul-betul. Terus, nah alat yang paling penting untuk yang telinga ini namanya apa? Otoskop. Kalau di mata oftalmoskop, tapi kalau di telinga otoskop. Nah tapi kalau di mata oftalmoskop itu tidak dipakai untuk irigasi mata. Maksudnya irigasi mata itu tidak membutuhkan otoskop, nggak butuh. Tapi kalau telinga membutuhkan oftalmoskop. Otoskop itu kalau di mata butuh ya untuk organ yang lebih dalam, contohnya untuk retina, untuk lensa itu pakai oftalmoskop. Nah ini cara penggunaannya nih yang kadang-kadang mahasiswa itu kali ini ada anduk ada perlak wis ngerti lah yo. Ini caranya lainnya kalau zaman dulu itu pakai senternya di sini itu pakai kabel disolokin ke sana kan nggak praktis lah ya. Yang sekarang ini jauh lebih praktis ada. Ini nyala nih. Nah nyala ya tapi kecil nyala ya tapi kecil itu memang filtersnya kecil dan ini kayaknya baterainya tuh udah mau habis. Ini kalian ntar kalau mau ujian ini nih kursinya satu sini capek. Nah ini kalian jangan salah, ini ada tombol saklar nih. Ntar kalau ujian enggak, terima kasih, kalau ujian enggak nyalain saklar ya kalian mau lihat apa, terus kalian misalnya bohong-bohong gitu ya, oh ya terlihat ada perumahan kumuh di dalam telinga gitu. Tahu dari mana nyala aja enggak ya sama jari midi gitu ya. Nah jadi ini dinyalain, jangan bingung saklarnya di mana, ini tombolnya nih ya. Terus ini jangan lupa juga ini buat apa namanya ngelihat ke yang lebih dalam buat nyambung sama corongnya. Ini corongnya ada berbagai ukuran. Nah ini kayak bisa buat bikin roti putu ayu apa yuk. Nih ada yang gede kecil, makin kecil makin ujungnya tuh runcing ke dalam. Itu untuk menyesuaikan. Contoh nih Num, kira-kira diameternya beda apa enggak? Beda gede yang mana? Nah nih ini diameternya tuh beda ya, tergantung seorang telinganya dewasa, gede, anak kecil beda gitu ya. Ini menyesuaikan aja. Terus ini cara masangnya diputar gini. Ini ada pengaitnya di sini. Ini ada pengait kecil. Nah yang jelas ini nih ada lubangnya, ini buat ngancing. Jadi ntar kayak gitu diputar ya, klak kayak gitu. Ya, ini ada, nah itu ya, nih. Oke. Son ya yang gini puter ya, lihat ceklek gitu ya. Gitu. Nah terus jangan lupa juga ini. Nah ini lensa. Ini lensa. Jadi kalau melihat telinga kan ke arah sana dan itu kecil, maka harusnya pakai lensa biar terlihat lebih jelas. Ntar kalau kalian misalnya, Pak ini sih buat apa? Kok bisa di atas? Kalau buat pemeriksaan di ininya ditaruh ke atas, malah nggak kelihatan. Nah kalian mau lihat apa? Kan lubangnya yang buat masuk ke telinga yang ini. Nah kalau lihat ini sih dengan apa? Nah jadi ini lensanya cembung loh. Ini lensa cembung, maka biasanya bayangan itu terbalik. Ya contohnya, nih kalau apa namanya? Ya ini cembung bikonkav, dua-duanya cembung. Jadi depannya cembung, dalamnya cembung. Itu tujuannya biar yang organ yang sebelah dalam, telinga dalam itu bisa lebih terlihat. Ini alatnya. Terus setelah alat apa yo? Langsung cara kerja aja apa? Ya. Indikasi ya. Pinjem minum. Nyumbok tuh main kayak. Irigasi telinga. Indikasi 3 ya, mengeluarkan cairan serumen.
Contoh pada penyakitnya apa sih ya? Itu menelan cairan serumen bahan-bahan asing dari kanan auditori eksternal. Contohnya apa? Kopok ya. Kopok sing jatak kayak yang ngerti jatak jadian. Anu mun jatak apa nanu? Jatak itu apa ya? Tebal sampai pekat kayak gitu ya. Nah, terus bisa berupa kotoran benda asing atau produk yang dari dalam. Contoh yang berupa cairan ya bisa darah, bisa nanah ya. Contoh kalau yang darah, kok darah bisa keluar lewat situ. Contoh pada pasien yang cedera KLR, ya, kecelakaan lalu lalang, lalu lintas ya, kayak gitu, gegar otak. Nah, dua tanda gegar otak atau cedera kepala ringan itu rinore dan otore. Keluar darah lewat hidung, rinore dan otore keluar darah lewat telinga. Kalau lewat hidung, dia lebih mudah untuk dibersihkan. Karena apa? Ya ada ingus. Terus kita mungkin kalau kumur-kumur mudah untuk dibersihkan. Maksudnya jari mencapai sampai ke lubang hidung, ya. Tapi kalau telinga lubangnya lebih dalam tapi lebih kecil, sehingga kalau pakai jari itu nggak cukup sampai ke dalam. Terus nggak ada aliran kayak ingus kayak gitu kan nggak ada, gitu ya. Sehingga darah yang keluar ke telinga sisa-sisa di dalam sangat mungkin makin lama kan mengering, ya enggak? Belum darah makin lama makin kering nggak? Nah, makin kering kira-kira mengganggu pendengaran apa enggak? Jelas mengganggu. Terus kalau darah ada di situ udah pasti jadi sumber mikroorganisme. Kenapa? Karena darah itu mengandung protein, mengandung hidrogen, mengandung eritrosit, yaitu sumber makanan semua makhluk hidup. Pasti makhluk hidup bakteri kalau ada protein dan H2O pasti senang di situ. Sama aja kayak kalian ada sumber makanan banyak proteinnya pasti senang. Daging misalnya ya, arisan atau ngerjain tugas di tempatnya siapa, di situ anak satenya mesti senang makan kabeh. Ya dong. Paling saya yang hafal itu paling Hanung, Bintang, apa Kristina ya siapa yo kalian lupa. Terus Dinda ya akhirnya ini mahasiswa semester baru kok. Ini semester baru remedi maksudnya. Lanjut lagi tadi cairan tadi darah ya. Yang nanah, kalau nanah contohnya apa Gisel? Kalian ngerti? Nah, sekarang udah gak musim. Kalau dulu zaman saya SD itu musim, banyak anak yang kena bahasa medisnya sekarang tuh otitis media akut atau otitis eksternal. Kalau nggak otitis media, otitis eksternal. Itu apa? Metu telereng gini. Itu cairan nanah sebenarnya telereng. Lagi sekolah ya, ngerti-ngerti dia mau bubatin apa? Anak bocah telereng. Itu zaman dulu. Zaman sekarang juga sebenarnya masih ada. Itu sangat sering terjadinya di kasus anak-anak. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa orang dewasa tetap berisiko. Contohnya pada kasus apa? Itu biasanya pada orang yang kena influenza atau batuk pilek berkepanjangan nggak sembuh gitu, itu jadi telereng atau otitis media. Kok bisa Pak? Iya, infeksi yang ada di hidung kan, di hidung sampai ke telinga itu ada saluran tuba eustachius ya. Orang pernah lewat situ apa? Nah, di buka telah sama tepian ada tuba eustachius. Nah, itu invasi dari bakteri-bakterinya. Karena influenza atau batuk pileknya berkepanjangan, kan otomatis itu bakteri dan virusnya tuh banyak ya di hidung. Kan pada penduduk kayak gitulah. Akhirnya dia akan nyari lah tempat yang wisma dan omber, transmigrasi ya gitu. Bakteri transmigrasi ke telinga. Nah, gitu ya Mar. Tahu telereng Mar? Pernah? Tahu? Pernah? Nah, itu keluar ini karena lewat ini. Sakit itu loh, sakit. Jangan dikira itu cuma cairan biasa. Ya cairan nanah, tapi kita sebagai perawat itu ya, kalau kalian melihat adanya suatu ketidaknormalan pada pasien, jangan hanya melihat volumenya itu berapa, lah nanah cuma sedikit, jangan melihat itunya, tapi melihat ketidaknormalan atau patologisnya atau abnormalnya. Harusnya telinga kan nggak keluar darah, kalaupun keluar darah cuma 1 tetes, tetap itu patologis, ya. Meskipun keluar nanah cuma 1 tetes atau kurang dari 1 tetes, tetap itu patologis, harus dicari akar masalahnya. Oh ternyata dia habis kecelakaan, terus nggak ditangani dengan baik, nggak dibawa ke rumah sakit, nggak difoto ronsen, dan nggak juga dirawat telinganya bahwa itu ada darah yang keluar. Nah gitu ya. Terus bisa juga darah tersebut itu bahaya juga kalau kalian tuh mudah di kopok.
pakai kayak ginian nih, atau sekarang juga ada yang pakai logam yang bentuknya tuh kayak sendok loh, jadi dikeruk kayak gitu. Nah itu kan pakai logam ya. Itu hati-hatinya apa, bahwa membran telinga itu sangat tipis banget ya, setipis apa ya, surat cinta. Itu tipis banget. Saya sarankan kalau kalian rutin membersihkan pakai kayak gini cotton bud berapa, seminggu sekali mungkin, atau seminggu agak sering, maksimal tuh 2 kali aja deh, jangan keseringan. Karena membran telinga di auditorium eksternal itu tipis banget, sehingga sentuhan dari kayak gini nih, ini kan nggak steril ya, ini nggak steril loh, dari toko itu meskipun dipukul plastik itu juga nggak steril. Itu kalau buat ngudekin telinga, apalagi dalam keadaan tidak basah, misalnya kalian nggak habis mandi, terus ini dalam keadaan kering, telinganya juga kering, kegesek-gesek kayak gini kan dipelintir, enak banget kayak gitu ya, gitu kan. Itu beresiko inflamasi. Entar tahu-tahu apa, besoknya dipegang kayak gini, sakit banget. Ini dipegang kayak gini sakit banget. Pernah juga ada kejadiannya sini tuh sampai bengkak merah. Kalau bengkak sampai merah berarti di dalam tuh lebih parah. Nah itu dari kejadian hal sepele, cuman pakai cotton bud, terlalu sering pakai cotton bud. Saya sarankan kalau mau pakai cotton bud, kalau habis mandi atau paling nggak dibasahin dulu, pakai air biasa aja nggak apa-apa, karena itu terus sebenarnya termasuk rongga luar dan nggak harus steril, nggak apa-apa, tapi ya yang penting bersih kayak gitulah ya, jangan lupa bekas bau tembelak kayak gitu ya. Terus tadi yang model kerukan itu, kerukan kan bahannya ada mungkin yang tembaga gitu ya, kalau nggak tembaga ya apa ya, pokoknya stainless kayak gitulah ya. Nah itu malah lebih keras lagi kan bahannya. Kalau bahannya lebih keras lagi, kalian tuh mungkin kalian ngerasa puas bahwa wah dikeruk dapat banyak nih, lumayan kena go uruk-uruk kayak gitu ya Mas. Ngerti uruk-uruk? Uruk-uruk itu puing-puing bangunan tuh, kalau mau ngerasain ruko atau apa itu ya, uruk-uruk dari bahan kopong ya harus butuh berapa truk itu ya. Nah itu kalau nyentuh ke membran apa membran, jadi apa namanya, lapisan tadi saya bilangnya membran ya. Kalau membran itu istilah untuk ini apa namanya, gedang telinga, membran timpani, jadi membran namanya apa ya, auditorius externa gitu ya. Ya pokoknya kulit yang ada di auditorius externa gitu ya, itu sangat tipis, jadi kalau dikeruk terus inflamasi. Nah tanda-tanda inflamasinya itu 1 merah, 2 bengkak. Itu yang paling sering banget dan paling gampang banget diketahui, cukup dari otoskop dari sini. Itu ya, nomor 1 udah ada bahan-bahan asing untuk mengirigasi kanal auditorium. Nah itu kalau misalnya ada sumbatan, ada cairan, ada darah gitu ya. Kalau zaman dulu itu pakai air anget. Kalau zaman sekarang sih ini banyak termasuk ini pakai larutan antiseptik ya, boleh pakai antibiotik yang ini. Sebut saja ini di sini ada merek erlamisatin, kandungannya kloramfenil, ini antibiotik. Terus nomor 3 untuk menghangatkan mendinginkan kanal auditorium eksternal. Kalau cuma menghangatkan atau mendinginkan sih bukan, yang nggak terlalu serius banget lah, bukan hal yang patologis banget gitu. Terus kontraindikasi misalnya ada perforasi membran timpani, ada komplikasi, ada temperatur yang ekstrim. Nah ini kalau di kita di Indonesia sih nggak terlalu ini ya, apa namanya, suhunya se-ekstrim-ekstrimnya di Indonesia. Kalau paling panas banget gitu, sampai kelepek apa enggak kalian? Enggak kan ya? Kan beda sama misalnya di negara-negara utara, kayak Korea Utara, di Rusia kayak gitu ya. Itu kalau pas lagi musim kemarau, pas matahari ada di utara, itu kan panasnya bisa sampai 40 lebih derajat Celcius, itu sampai panas banget. Nah ini bisa irigasi telinga untuk mendinginkan telinga, itu bisa. Tuh. Ngapain Pak? Kok dadak didinginkan telinganya? Iya, di telinga itu panas, apa mana nek akeh sing ngrasani. Nah, karena kalau telinganya panas itu bisa bikin pusing. Orangnya itu jadi pusing. Terus kontraindikasi bila ada benda penghisap air
Bila ada benda pengisap air dalam telinga seperti bahan sayuran, jangan diiritasi karena bahan tersebut mengembang dan sulit dikeluarkan. Ya, nah itu tadi yang saya bilang apa kacang hijau masuk ke telinga itu jangan diisi air. Itu tadi saya guyonan ya. Benda-benda yang kalau sekarang ada mainan anak-anak yang kalau agak mirip dengan bubur pacar gitu ya. Kalian pernah lihat enggak yang butiran-butiran kecil warna-warni kalau dicemplungin air nanti lama-lama dia gedein. Nah, yang kayak gitu itu juga nggak boleh ditetesin air. Diambil harusnya. Kalau di rumah sakit di poli itu ntar ada kayak pinset. Kalau kalian tahu yang cuma buat perawatan luka ya, pinset chirurgis anatomis kan, itu kalian buat telinga ntar agak melengkung kayak L, tapi L-nya tuh enggak L 90 derajat, agak kayak gini. Nah, L-nya enggak 90 derajat. Itu buat ngambil benda asing. Itu terus komplikasi ada ruptur, trauma, injury, vertigo. Ya yang paling mengkhawatirkan kalau sampai pecahnya membran timpani, jangan sampai ya. Terus trauma, terus vertigo, mual, nyeri. Ya kalau pas lagi kalian melakukan perawatan irigasi telinga, kok pasien mengeluh ada vertigo, mual, nyeri, pusing, gantikan dulu sementara, gitu ya. Ya sekarang kita masuk ke tata caranya. Ini punya Hanum ya. Dan saya mending praktek ngeliat ini dulu ya ke salah satu mahasiswa, terutama yang nggak pakai kerudung, nggak harus cowok, cewek juga boleh. Nah ini kamu ya, siapa namanya? Ini Aul, panggilannya Aul. Iya. Aul, kamu emang sengaja belum dibersihkan ya biar diperiksa gitu? Ya nggak apa-apa. Nah jadi kita tahu semua. Nah, oh ya, ada teknik-tekniknya. Kalau pada laki-laki dewasa, kalian baca nggak laki-laki dewasa dan anak-anak ditarik ke belakang, bawah. Itu untuk anak-anak. Kalau dewasa belakang atas. Kenapa? Karena anatominya tuh agak berbeda. Kalau pada dewasa itu melengkungnya itu ke arah depan begini. Makanya stetoskop kalau yang mahal itu stetoskop ada stetoskop nggak ada ya. Itu yang buat telinga itu melengkung. Nah, kalian stetoskop yang regarong bule ya. Nah, kalau stetoskop yang mahal yang bagus itu agak melengkung. Itu tujuannya ditaruh di sini. Itu yang melengkung ke arah depan karena lubang telinganya itu ngadepnya makin ke depan ke frontal. Oke, Aul, ya sini Aul. Jadi prinsipnya gini, kalau untuk irigasi telinga, pertama dilakukan pemeriksaan dulu. Kan pemeriksaan ya anamnesis. Dari tanya, dilakukan periksa, terus kita jadi mikir, oh ya saya mau melakukan irigasi telinga. Terus setelah irigasi telinga, ntar diperiksa lagi, gitu ya. Mudah sini memberi pada kantung musik kan. Antara saya bingung antara ngantuk atau lembut ya. Pada baik, duduk. Nah, ntar kalian mungkin bisa ngambil satu persatu. Sorry ya, pegang nggak apa-apa ya. Nah, ini sebelah sana nggak kelihatan ya. Mau gimana Ul? Apa kamu di sini apa? Mandan mocok? Apa ke sana? Apa? Apa kita ke sana lagi? Nah, sini aja. Ngadepnya ke sana Ul. Agak maju lagi. Sini aja Ul mungkin sini Ul. Nah, stop. Nah, agak geser lagi sana. Kasihan, nggak kelihatan kan? Nun, kamu geser aja kan lu? Ya. Sini. Gini. Nah, kayak tadi gitu. Berarti kita geser lagi sana. Nah, gini ya. Terus untuk pemeriksaannya mau pakai tangan kiri bebas ya. Bebas. Terus kita lihat ininya aja apa namanya posisi ergonomis ya. Karena kita punya dua tangan, yang dua-duanya itu untuk bekerja. Yang satu untuk pegang telinga, ini bukan dijewer ya, tapi menjewer. Sorry, apa kacamatanya dilepas sebentar ya, yang nggak susah gitu ya. Ini rambutnya agak nah kayak gitu. Nah ini biar saya jewernya itu agak bebas. Nah ini ya tangan, ini kan telinga kanan. Telinga kanan saya lebih mudah tangan kiri untuk pegang telinga dan tangan kanan untuk pegang otoskop. Coba kalau dibalik kayak gini, kok angel? Kayak gitu loh, yang ini kan pelajaran sing mudah dipahami lah. Setelah kayak gini, nah ini kita masuk ke arah sana dalam.
mungkin bagi pasien ini keri, karena di sini kamu pegang coba ul sini kayak gini. Ya kan agak kasar keras kayak itu ya. Ya ini mungkin waktu zaman POM masih 2,5 juta kayaknya. Ini zaman lama. Kalau kayak yang sekarang kan POM-nya udah POM apa namanya UKT ya. UKT udah mahal tapi ini alatnya belum terbaru gitu. Nih, coba ini kan agak keras gitu ya. Nah, sedangkan membran yang ada di telinga itu tipis kulitnya. Nah, jadi pasien mungkin bisa geli kayak gitu ya. Nah, ini ntar masuk dalam sana. Ini beneran ya, full. Nah, kayak gini masuk, tapi pelan-pelan. Tapi ini tetap dinyalain, gini, dinyalain. Oke, sekarang saya mau beneran ya. Ul, siap-siap ya Ul. Kamu diam aja ya, santai aja. Permisi Bu Aul, saya perawat anak, kamu periksa telinganya ya. Nah, ini mungkin, saya agak bungkuk sedikit kayak gini nih. Ini agak terjawab dikit ya. Geli kan? Nah, ini kalau kalian bisa itu didengkek-dengkek kayak gini, ngerti orang didengkek? Itu bisa melihat sampai ke membran timpani, tapi ini saya agak sulit, nggak bisa masuk ke lebih dalam. Nah, itu nanti yang kalian lihat adalah meatus auditoris eksternanya, lubangnya itu, kulitnya. Kalian lihat, kulitnya ada kemerahan apa enggak? Ada bengkak apa enggak? Benjol. Terus benjolnya tuh kira-kira menutupi sebagian atau sepenuhnya, seluruhnya dari meatus auditoris MAE. Kalau saya nyangkat MAE ya, meatus auditoris externus. Nah, terus kotoran. Jangan lupa ada darah, ada kotoran, ada nanah, ada apa tadi, bengkak gitu. Terus membran timpani. Membran timpani kelihatan apa enggak? Kalau kelihatan, normalnya tuh merah muda atau agak pink lah, agak pinky gitu. Terus kalau membran timpani nggak kelihatan, ya umum dan agak wajar sih kalau membran timpani bisa terlihat, bisa nggak terlihat, tergantung kondisi si pasien dan tergantung keahlian pemeriksa, gitu ya. Jadi bisa terlihat, bisa nggak terlihat, gitu. Nah terus yang perlu jadi indikasi apa? Itu tadi cukup tadi, bahwa adanya sumbatan parsial atau total, adanya pembengkakan apa enggak, adanya darah apa enggak, adanya benda yang ada di situ, misalnya apa, perumahan kumuh kayak gitu misalnya, iya, dan lain-lain. Oke, saya ngambil salah satu sampel mahasiswa yang untuk melihat yang dekat aja ya, Hanum ya, Num sini Num. Nih. Ini saya masukin, ntar kamu lihat ininya ya, apa namanya, apa aja yang diamati oleh kamu. Nah dulu Num. Ini telinga kamu agak licin ya, kamu minyak apa? Nah. Minum. Kamu lihat ada jangkrik. Saya lihat ada sorot gitu. Apa tuh? Atau mungkin ada kotoran? Ada kotoran sedikit ya. Ya. Kotorannya menyumbat sebagian apa sepenuhnya? Sebagian ya. Ada pembengkakan nggak? Nggak ada. Nggak ada pemerahan. Darah? Nggak ada darah, nggak ada nanah. Talar? Nggak ada. Es kopior. Kan ada es teler, itu es teler itu teler dibikin es itu. Udah cukup dong? Enggak, ya. Terima kasih. Oke, ya itu hasilnya. Terus satu lagi, mungkin siapa yang mau sukarela? Cowok, isdianya kena ya, dia. Jangan lupa dibersihkan dua-duanya, pasiennya kanan dan kiri. Dan juga sebelumnya kita perlu konfirmasi apa namanya keluhannya. Misalnya begini, keluhannya apa Bu? Keluhannya nih pegel, pusing, kalau dipegang sakit kayak gitu. Nah itu menjadi bahan pertimbangan kita, ini seberapa dalamnya juga. Kalau dari kelihatan, dari luar juga udah kelihatan. Contoh misalnya ya, maaf, ini nih tragus tuh ini nih. Nah ini tragus. Ini tragus kalau dipegang kayak gini aja nih dia sakit. Itu pertanda ada inflamasi di MAE. Dipegang kayak gini sakit, pertanda. Nah, atau di sini tuh bisa sampai bengkak ke arah sini nih. Bentar ya. Nih, di sini nih bisa sampai kemerahan atau jendol di sini. Gitu. Bu siapa namanya? Aul.
Kita periksa lagi ya, yang kuping telinga sebelah kiri. Nah, oh, ini lebih plong ini lebih plong. Ya, coba Dian sini. Yakin lu nyu. Ya, anak sih gak otang apa orang. Apa karena dari minyak rambut juga mungkin ya kamu ya? Oh, dan ya, Dian. Dian, apa yang kamu lihat Dian? Kamu mendekat Dian. Kamu mendekat. Apa yang kamu lihat? Ya. Ya muncul ya Dian. Nung apa kamu jabarin Nung? Aneh tapi gitu. Ada apanya? Dikit bakalan ada bulu-bulu dikit. Ada bulu. Oh iya bulu saya lupa bulu ya. Ya, terus warna membrannya apa? Agak pink, merah muda. Pink, Ya, terus pink kemerahan. ya, terus ada sumbatan enggak? Tidak ada. Ada pembengkakan apa enggak? Tidak ada. Enggak ada. Oke, terima kasih. Ya. Kalian untuk apa namanya? Ngelihat. Jadi lubang telinganya kan begini ya. Ini belum tentu kesorot semua kayak gini. Jadi kalian tuh perlu ada kadang-kala kayak gini juga. Karena untuk melihat sejauh mana diameter tersebut kayak gitu ya. Jangan-jangan kalau kita cuman kayak gini ya, dan yang sebelah kiri itu nggak kesorot, itu sebenarnya di sana ada pembengkakan, tapi kita nggak lihat. Nah makanya kayak giniin, diocori, ngerti ya, diocori, begitu. Nah kalau ini tidak ada indikasi ya. Kalau misalnya dalam kasus kalau kita di KMB pasti ada indikasinya. Ya buat apa kalau pasien telinganya nggak ada masalah terus periksa gitu kan? Ngapain? Nah itu kita mengkonfirmasi dari keluhan pertama. Misalnya keluhan pertamanya pasiennya tuh habis KLL, ya habis KLL berarti kita pikirannya oh ya kemungkinan tuh ada apa? Darah, ya ada darah di situ. Terus kalau misalnya kemarin habis periksa di puskesmas, karena ini ada cairan nanah yang keluar di sini, oh berarti kita harus mikir otitis media kayak gitu. Kalau otitis media karena itu cairan, bedanya sama darah begini. Kalau darah ada kemungkinan tuh udah mengering kan, sehingga dia tidak menyumbat 100%. Nah karena darah tuh udah mengering jadi nempel di kulit. Jadi sumbatannya ya bisa saja setengahnya atau parsial. Tapi kalau berupa nanah, yang pada kasus otitis media tadi itu sangat memungkinkan karena cairannya itu kental. Kalian pernah lihat apa enggak? Enggak pernah ya? Belum pernah ya? Itu cairannya kental banget, kayak apa ya? Ya kayak steller. Kental, warnanya kuning agak kehijauan, ya kayak umbel ya, mandan mirip begitu. Terus baunya seger lah. Nah itu kalau kalian periksa pakai kayak gini, karena itu cairan yang kental, maka sangat memungkinkan itu kebok apa ya, penuh. Nah jadi ini kok glopot, ngerti glopot apa orang? Glopot ya glopot tuh apa ya? Ya belepotan gitu. Ini kalau terlalu masuk ke dalam sana ya belepotan gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat sampai ke membran timpani. Kalau yang untuk kasus otitis media, kalau yang ada nanahnya gitu ya. Nah terus kita hasil pengajiannya ya ibu, ini apa ya lumbuhan-lumbuhannya. Hasil pengajiannya ya ibu, ini ada yang bengkak, ada perdarahan atau ada nanah atau ada benda asing di situ. Kalian harus laporkan. Maksudnya kalian diucapkan nanti kalau pas ujian juga ya. Hasil pengkajian, hasil pemeriksaan, ditemukan adanya gumpalan darah, adanya nanah, adanya kotoran, gitu ya. Ada kecoa udah mati jadi fosil di situ, ya. Terus setelah itu sehingga kita melakukan tindakan irigasi telinga. Nah sekarang kalau irigasi telinga saya mau pakai kantum atau pakai kamu? Kantum? Oh pakai kantum aja. Pakai ini aja lah ya, pakai pentem ya, pakai pentem aja. Nah sekarang kita beralih ke pentem. Bun, minta tolong ambilin kom 1. Iya nih, nggak ada komnya.
Jadi enaknya kalian di mana nih? Saya dari atas sini aja ya. Ke priwe. Apa ini bednya mau digeser ke sana? Iya. Puter. Yo. Pakai kaki aja. Bisa apa ora? Ya ora bisa priwe sih. Ya, pakai ke sini. Oh, saya mau pakai telinga ini. Ya wis, pakai telinga ini wis ya. Ini bolong apa enggak? Bentar. Bolong apa enggak? Bolong. Ya. Ya, sana ya. Oh. Cutting. Ya. Terus nah nunggu kom. Kom buat apa? Buat nampung. Buat saya kok tuman ya. Nah, komnya buat nampung. Nampung apa? Nampung NaCl. Mana tadi komnya? Ya. Kecil amat, ya suara apa lah. Atau mau yang gede? Enggak usah. Cukup aja ini. Sesak tempatnya. Ya, nata. Ini nata apa namanya? Ya, alat-alat biasa lah. Tatain. Nah, biar kalian tuh belajar. Nih, natain. Nata alat. Nih, Gini kan? Pak. Aku Iya. masukin ke Mau dimasukin nggak apa-apa. Oke, cukup. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus nih, dilata. Jejak latanya ke priwe. Nah, yang belakang menghadap ke tubuh ya. Terus ini karena masih segel pakai ya tadi enggak ini. Ntar kalian jangan bingung ada kayak ginian nih. Terus ini dibuka dulu. Nah, udah ini udah bengkok mulanya si angel. Terus bengkok. Susah udah bengkok. Pakai jarum aja ya. Sorek sini ini dia ya, secukupnya aja. Cukupnya berapa sih Pak? Ya kira-kira kalau segini nih cukup lah 50 cc itu cukup. Nah karena ini buat praktikum nggak usah kebanyakan. Terus kalau yang otoskop kan tadi udah dipakai ya. Otoskopnya kemana? Oh ini ya, bukan hilang kok. Itu pernah lo ya. Nanti bukan hilang. Terus sebenarnya ini gampang banget. Pakai sarung tangan. Sarung tangan. Jangan lupa. Nah ini cairannya itu cukup NaCl saja. Bapak itu tetes telinga kapan? Ntar kalau sudah selesai irigasi. Ini disedot. Nih, cukup berapa cc? 40 atau 50 cc. Ntar kalau buat ujian ya cukup kalian 20 cc aja juga nggak apa-apa. Karena yang penting prinsipnya. Lagian ini tergantung kondisi patologisan pasien. Maksudnya kalau adanya perdarahannya sudah mengering, kayak kalau 40 cc untuk sekali semprot terus keluar, saya ragu, kayaknya enggak deh, butuh beberapa kali. Berbeda kalau cuman teleran kayak tadi otitis media ya, semprot kayak gitu, ntar ngalir, kayaknya cukup sekali udah agak mendingan, yang kedua kali buat bilas udah selesai. Tapi kalau yang perdarahan, apalagi kalau yang darahnya nempel ke kulitnya, itu sampai harus disokok pakai gini. Tapi yang lebih panjang lagi, bukan kayak gini, itu pakai ruji wire. Nah, kalian tahu kembang api? Tahu. Tuh kawatnya kan kecil panjang. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, panjang. Nah, terus kalau yang ini gampang, itu cuman gini aja disemprot. Semprot ke sana dalam, kan nanti
Nah dia tuh dimiringkan, Pak, dimiringkan ke arah yang ke sini, ya pokoknya biar mengikuti gravitasi, gitu aja. Kayak gini toh, udah cukup. Nah makanya saya tuh minta pakai ke Bu Eli dulu minta selang infusnya ini. Aslinya tuh nggak ada. Kalau di buku mungkin kayak gini. Kalau di buku ya, lah kan susah, ya Mbok. Sedangkan telinga lubangnya tuh kan ngadep ke arah frontal. Ini tuh ngadep ke atas. Karena dia tuh frontal tekan di sini. Berarti kan kata kayak gini ngadepnya ke atas. Nah, begitu ya. Jadi ini kita menyesuaikan ngadepnya ke atas kayak gini. Nah, kalian jangan terlalu langsung srot begitu ya. Nanti khawatirnya langsung nyampe ke gendang telinga atau membran timpani, itu bahaya juga. Kita pelan-pelan gini. Nah, itu kan mengalir. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa airnya tuh akan masuk ke otak kayak gitu ya. Enggak, ada perbatasannya membran timpaninya itu. Kayak gini pelan-pelan. Nah, kalau zaman dulu sih NaCl-nya tuh diangetin. Zaman dulu memang rasanya lebih di pasien ya lebih kepenak gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Karena mengkhawatirkan juga ini agen pirogenik yang ada di botol ini. Karena kalau diangetin ya plastik, mikroplastik, pirogen berbahaya juga. Jadi sekarang enggak diangetin. Udah cukup kayak gitu aja. Lah nanti di sini ada coro tikus remet kayak gitu ya. Nah kan pada kesini darah nanah kayak gitu pada masuk ke sini. Kalau udah penuh buang. Ntar kita semprot lagi gini. Nah terus sambil memperhatikan wajah atau keluhan pasien. Mbok pasien itu aduh. Nah terus mbok pasien apa lagi? Aduh kok pusing ya, lama-lama pusing. Terus vertigo, dihentikan sementara. Udah cuman kayak gitu doang. Serot kayak gitu. Kalau udah ya sudah selesai. Saya ulangi lagi prinsipnya begini. Pertama, lakukan pengkajian ke pasien. Dilihat telinganya. Oh, ada apanya? Oh, ada darah, ada nanah, bla 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 bla. Sehingga saya harus melakukan irigasi ke telinga. Nyiapin NaCl, tuang sampai sini. Bengkok baru di sini. Terus ini sedot. Serot 40-50 saja cukup. Terus masuk ke pasien. Pak, permisi diirigasi ya Pak. Serot sana pelan-pelan. Airnya keluar sendiri. Nah, terus Pak, mungkin ada air sisa yang masih ada di sana enggak? Iya. Nah, biarin aja pasiennya tetap kayak gini, miring kayak gini ya. Biarin aja. Masing-masing pasien beda-beda, ada yang nanti setengah jam gitu. Ada yang lama, ada yang cukup 5 menit, 10 menit, ada macam-macam. Nah, kalau sudah, nah kondisional ini yang namanya cotton bud kondisional ya. Kalau yang agak sulit ya tadi yang saya bilang kopoken catak, ngetin catak, itu bisa kita bantu evakuasinya pakai ini ya. Atau yang pakai yang model yang apa namanya yang kayak sendok kayak gitu loh. Terus terakhir tambahin ini tetes teling. Nah, ini masih disegel ini. Masih disegel lumayan belum expired kok. Kalian kok ada yang mau nyicipin nggak apa-apa? Ya lah, bukain sih. Harus saya pakai sarung tangan nggak bisa. Nah tetes telinga itu nanti kalau cairan yang ada di sana udah keluar semua. Kan mubazir juga kalau masih ada cairannya belum ada keluar tuh ditetesin telinga nanti obatnya hilang. Sesuai anjuran saja di sini. Ada yang cukup 1 tetes, ada yang 3 tetes. Ini kalau di sini dosis 3 tetes 3 hingga 4 kali sehari, gitu ya. Kalau tetes mata cukup 1 tetes. Ini kalau tetes telinga kita mengikuti anjuran yang ada di sini, 3 tetes. Nah setelah ini kita beresin alat ya, beresin dulu. Terus ini taruh bawah ya. Terus permisi Pak, tadi siapa namanya ya? Pak Paijo. Permisi ya. Ini bisa miring apa enggak sih? Enggak ya. Kalau nggak bisa Pak miring ke sana ya. Ini akan ditetesi tetes telinga 3 tetes. Ini tetes antibiotik Pak. Tes nih harusnya miringnya ke sana ya. Kalau kayak gini ya jatuh ke daun telinga, miringnya ke arah sana. Ada yang bisa ini nggak dimiringin biar beneran. Nah kayak gitu ya Pak Ijo permisi. Nih daun telinga jangan lupa dibenjer kayak gini ya biar plong sebenarnya. Tes 3 kali kan. Nah, 3 tetes ya. Agak dibiarin dulu sebentar biar masuk ke dalam. Itu sampai 10 boleh tuh. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah cukup. Nah, udah kayak gitu. Gitu.
Gitu ya Pak Ijo. Terima kasih Pak. Nanti kalau ada keluhan lagi bisa dilaporkan kepada perawat. Terus ini jangan lupa juga lakukan pemeriksaan. Pak Ijo permisi tak periksa lagi ya. Ini posisinya berarti bisa duduk ya. Duduk atau mau ini bisa duduk nggak? Bisa nggak? Nah ditahanin ya, tapi ketinggian. Oh my God. Udah stop segitu aja ditahanin gituin. Nah Pak Ijo permisi setelah tadi diirigasi telinga, saya periksa lagi. Oh ternyata udah lumayan agak bersih Pak, tapi masih ada Pak sedikit, masih ada darah kok Pak. Ya buat besok lagi kan enggak. Loh dikiranya tuh sekali irigasi langsung selesai ya gitu. Tergantung kalau pasiennya memang rawat inap ya besok lagi. Terus kalau memang bukan rawat inap ya dibersihin lagi aja, berarti diirigasi lagi kayak gitu ya. Cukup bisa dipahami? Ya. Wis kayak betok. Nantinya ditetesin lagi nggak Pak? Kalau kayak gitu? Iya, jadi tetes telinga itu terakhir kalau irigasi membersihkannya udah selesai semua, udah benar-benar bersih, pasien tuh mau pulang. Tes. Ini obatnya juga nggak sanggup dibawa ke pasien pulang. Begitu. Udah cukup jelas semuanya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Udah. Pertanyaannya apa? Udah.